Oke, Shalom Elohim ya. Dan kita telah membaca daripada bacaan kita tadi daripada John, daripada Matthew, minta maaf. Jadi semua yang saya sebut ini hari tak betul ya. Daripada Matthew 13, 16, 13 sampai 18. Di dalam cerita ini ya, masa Yesus datang di Caesarea ya, di Filipi, dan banyak orang ikuti dia, ya, banyak orang telah disembuhkan, banyak orang telah diberkati dan sebagainya. Dan masa itu Yesus tanyalah kepada murid-muridnya, siapakah kamu ingat saya ini? Tengok, lihat banyak orang ikut saya, mengapakah mereka ikut? Siapakah saya ini sebenarnya? Dan banyak yang mereka jawab, oh kamu darah kata kamu, John Pembaptis. Ya, banyak yang katakan kamu ini adalah John Pembaptis. Siapa lagi? Elia, Yeremia dan sebagainya. Semua nabi mereka sebut, tapi semua itu tak betul ya. Sebenarnya mereka itu rendahkan pangkat Yesus ya. Mereka rendahkan pangkat Yesus. Karena Yesus bukan nabi, betul. Amin. Dia adalah Tuhan kita. Dan masa itu dia lihat kepada Peter. Bagaimana Peter? Siapakah kamu kenal tahu siapa saya ini? Peter pun bukan orang yang tahu, tapi masa itu Roh Kudus turun atas dia. Ya, Roh Kudus turun atas dia dan menjamah dia dan memberitahu dia siapakah Yesus sebenarnya. Alright, masa itu dia jawab, kamulah Kristus. Yesus Kristus, anak Allah yang berkuasa, yang hidup. Alright, itulah jawaban Peter. Kalau tidak ada Roh Kudus memberitahu dia, Peter pun tidak tahu siapa Yesus sebenarnya. Right? Tapi oleh kerana Roh Kudus lah yang memberi Peter satu revelasi ya, wahyu. Siapakah sebenarnya Yesus itu? Begitu juga kita sini kan, sebenarnya banyak orang Kristen sekarang tidak kenal siapa Yesus. Ada yang mengenal dia sebagai nabi, sebagai satu guru yang pandai, orang yang ada mukjizat, tapi mereka tidak kenal siapa dia. Mereka tidak kenal bahwa dia adalah Tuhan. Alright? So oleh itu, maka Yesus katakan kepada Peter, sebenarnya nama dia Simon ya, sebelum itu. Simon kata, oleh kerana kamu dijamah oleh Roh Kudus, dan Allah Bapa telah memberitahu siapa sebenarnya aku ini, ya, maka kamu nama saya akan tukar kepada Peter. Peter sebenarnya adalah Petrus. Ya, Petrus itu di dalam bahasa Greek Yunani adalah satu kerangan, ibarat cakap kerangan lah. Batu-batu yang kecil-kecil itu ya. Batu kecil-kecil itu. Itulah dikatakan Petrus. Kamu adalah Petrus. Tapi atas batu ini saya buat gereja saya. Siapa batu itu? Bukan atas Petrus. Petrus lepas ini dia terus menjangkau Tuhan. Ya? Tapi atas batu ini apa dia? Sebenarnya Petra. Petra di dalam Yohani ialah satu batu yang besar, yang bukit yang tidak dapat dipindahkan. Alright, di dalam Mazmur juga Yesus telah mengatakan, saya ini adalah batu yang besar, batu pelindunganmu. Ingat itu? Iya. Ya, di dalam Mazmur, saya adalah batu pelindunganmu, bukan Petrus ya. Nah, atas batu inilah saya akan tumbuhkan, angkatkan ataupun binakan gereja saya. Makanya gereja ini adalah ditumbuh atas Petra, yaitu siapa Petra tadi? Yaitu Yesus sendiri. Alright, Yesus sendiri. Makanya kita orang Kristen, iman kita adalah ditanam di atas dibina di atas Yesus sendiri. Dalam itu bagi tujuh mengatakan, siapa yang bodoh akan bina rumah di atas pasir. Tapi orang yang bijak ia akan menumbuhkan rumahnya di atas batu. Petra. Saya sebut lagi ya, jangan kita saru. Banyak orang mengatakan, oh atas nama Peter itu rumah apa? Yesus menumbuhkan gereja. Itu tidak betul langsung ya. Bukan itu dia. Di atas batu ini lah. Siapa? Dia sendiri. Siapa dia? Petra. Dari mana kita tahu? Dari Mazmur mengatakan dia telah katakan, saya ini adalah batu pelindunganmu. Alright. Nah. So oleh itu dia beritahu dengan Peter, nama kamu sekarang adalah Peter, dan atas putra ini
atas Batu. Petra. Batu ini saya tubuhkan gereja saya. Alright? Maka dia beritahu, ya, semua pintu kota ya, pintu kota negeriku tidak ada tidak dapat menyekat kedatanganmu, menyekat daripada seranganmu ya. No head of hell, no gate of hell will prevail dalam bahasa Inggris ya. Pintu neraka. Pintu neraka tidak dapat menahan kuasamu. Nah, sekarang kita akan bincang sedikit dengan pintu apa nih? Pintu kota ya. Masa dulu ya, dalam satu negeri mereka buat kota. Mengapa buat kota? Karena mereka selalu berperang. Selalu berperang. Tapi yang lemah sekali untuk dapat tembusi tempat itu ialah pintu kota itu sendiri. Yang lain semua berbeda dengan batu-batu besar ya. Tapi pintu kota ini dibuat dengan kayu ataupun adanya dengan semen, dengan apa? Tapi di situlah musuh masuk. Nah, apakah perbuatan mereka dekat pintu itu, dekat pintu kota itu? Orang kita lihat di sini ya. Banyak dia mayat pengawal diputuskan. Di mananya ya? Banyak masa itu kalau kita lihat di dalam TV ya. Orang Arab sekarang tuh begitu juga. Mereka akan buat kemarinnya di dekat pintu kota mereka. Mereka buat perniagaan, right? Karena kalau guru-guru agama mereka memutuskan pembicaraan persekitaran di antara mereka sendiri. Semuanya di dekat pintu kota itu ya. Dan juga lagi ada bicara ke penyarut orang masuk pintu dan lagi banyak pengawal kelemiknya di semak pintu. Dan juga ya banyak perkara yang tidak baik dibuat di situ. Oke? Ingat kita ya, 10 orang itu yang kena kusta itu. Di mana mereka itu? Di dekat kota pintu itu. Ya. Ada juga yang 2 orang yang masa Peter dan John melalui mereka itu yang orang yang tidak dapat jalan. Mereka minta kasihan kepada Yesus, Peter dan John. Dan Peter dan John terus menulis kepada mereka. Pada cakap, emas perak saya tidak ada. Yang saya ada saya bagi Yesus. Bangkitlah kamu ke jalan. Semuanya ini adalah dilakukan di pintu kota. Right? Masa itu tidak ada mahkamah macam kita sekarang ini, yang mahkamah khas tidak ada. Ya. So itulah dikatakan pintu kota ya. Dan pintu kota inilah senang untuk ditembusi oleh pintu inilah dulu ditembus kemaya perang. Masa berperang itu pintu inilah selalu ditembuskan. Alright? Karena orang yang jaga pintu itu tidak semuanya baik. Ya. Orang yang jaga pintu itu ada orang yang corruption, rasuah, yang inginkan duit tapi mereka tidak herankan keselamatan negeri mereka sendiri. Nah, saya beritahu di sini ya, itu kota Cina itu. Kota Cina itu. Tembok besar Cina itu. Masa berperang dulu ya. Kalau kita lihat kota itu mustahil orang Mongolia boleh masuk. Ya, mustahil orang Mongolia boleh masuk. Tapi oleh kerana ada rasuah berlaku di pintu kota itu, ya maka pintu kota itu dibuka dan musuh masuk, musuh serang mereka. Di sini ada dikatakan pintu kota itu senang untuk ditebusi. Mengapa dia? Kena banyak perkara-perkara yang curang dibuat di dekat pintu kota itu. Alright? Dan di sini Yesus beritahu. Maka dia beritahu kota pintu maut tidak akan dapat menahannya oleh daripada gereja. Itu firman Allah. Itu yang betul. Ya, tidak ada kota yang maut tidak dapat menahan firman Allah ya. Untuk saya ingat masa saya lagi dulu saya berjalan pergi pagi ini saya baru bercerita di gereja besar kita ya. Masa saya lagi berjalan di sebagai seorang evangelis ya, sampai pergi ke pendalaman untuk menginjil ya.
Yang penting sekali ya, ialah kota itu patut kita tembusi. Ya, saya tidak tahu bahasa lisan saya ya, bahasa kamu ya. Tapi bahasa Iban ini orang banyak pengaruh. Susah. Ya, kamu mau menembusi mereka itu, mereka pengaruh lagi kuat. Tapi yang penting sini kita tahu dengan imannya bahwa firman kita itulah yang satunya kita akan menembusi kota Maut itu. Oleh karena kita dapat menembusi kota Maut itu, maka kita dapat menginjil kepada mereka. Ya, maka itulah kita dapat menginjil kepada mereka. Right? Ini dikatakan kota itu. Dan keduanya kita akan cerita apa saya cerita tadi. Yaitu batu Petra, di mana Yesus tumbuhkan gerejanya. Alright? Selagi kita bertumbuh ataupun dibina di atas kota Petra ataupun batu Petra itu Yesus sendiri, ya maka kita adalah yang kuat dan tak pernah goyah. Ya, masalahnya orang Kristen ini kalau dia sudah lama jadi Kristen, udah yang masalah ini orang yang lama. Ada yang mereka begitu, oh saya ini sudah lama jadi orang Kristen. Abang saya, adik saya jadi pastor dan sebagainya, itu tidak dapat jadi ukuran ya. Yang penting di manakah iman kita sendiri dibenakan? Di manakah iman saya sendiri dibenakan? Saya sebagai seorang pastor, tapi tidak mestinya semua cucu anak saya semua itu kuat. Betul? Ya, yang penting mereka sendiri di manakah mereka tubuhkan iman mereka. Yang penting ialah kita mesti tubuhkan iman kita di atas nama Yesus Kristus, yaitu Petra. Orang yang dikatakan di dalam Mazmur, saya adalah batu pelindunganmu. Alright, saya adalah batu pelindunganmu. Alright, jangan kita tubuhkan iman kita di atas Petrus. Petrus itu adalah batu yang kecil-kecil itu ya dapat bergajah. Tapi kalau ada Petra, dia tidak bergajah. Ya, dia kuat. So, tidak ada kuasa ya, maut dapat menahankan firman Allah begitu kepada mereka. Saya banyak pengalaman ya. Saya banyak pengalaman jadi penginjil daripada tahun 74 ya. Masa itu 74 masa kami jalan pergi rumah panjang ya. Masa itulah lagi kuat kami iban gunakan pengaruh ya. Lagi banyak kami iban gunakan pengaruh. Ya, dan banyak yang mencoba kami, sebenarnya puji Tuhan ya, masa mereka mencoba kami, bukan kami yang coba. Kalau kami tidak ada Yesus, kami memang kalah. Kami memang susah, tapi oleh karena Yesus Kristus, ya kami dapat merusakkan kota Maut, dan kami dapat membawakan firman Allah kepada tempat-tempat ini. Alright? So, di atas nama Yesus lah kita tumbuhkan gereja kita. Di atas firman Tuhan, itulah tempat kita tumbuhkan iman kita sebagai seorang Kristen. Alright, tidak ada kuasa maut dapat menahan dia. Dan juga kalau kita baca lagi ke ujungan sedikit ya, dia beritahu di sini apa yang dikatakan oleh kita ini orang yang beriman di sini, maka akan dijauhkan dikabulkan oleh di surga ya. Whatever you say, the believers ya, dia akan dikabulkan oleh surga ya. Bisa kata kalau kita pergi satu tempat tadi yang saya beritahu tadi, kalau kita pergi ke tempat tempat kita menginjil itu sebagai seorang injilis. Kalau kita pergi sana, kita ikatan kuasa iblis ya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jangan langsung sekali kita lepaskan mereka. Biarlah mereka itu diikatkan dengan kuasa Yesus Kristus. Maka kalau kita berdoa orang iman yang sama beriman, maka juga akan dikabulkan oleh Tuhan di surga. Mereka akan buat ya. Bukannya mereka akan buat ikatan itu. Tapi kalau kita doakan, lepaskan orang ini. Ya, juga mereka akan melepaskan di surga. Itulah kuasa Allah yang kita ada. Orang sebagai seorang Kristen. Ya, itulah adanya kuasa kita sebagai seorang Kristen.
Nah, untuk saya recapkan apa yang kita pelajari pada pagi ini. Yang pertama dia, ingat itu, siapakah Yesus? Di kalangan kita orang Kristen ini, adakah dia nabi? Adakah dia satu cikgu yang pandai? Adakah dia hanya orang yang pandai memberi mukjizat? Tidak. Dia adalah Allah yang tinggi, yang hidup. Ya, jangan serupa. Yang menjawab itu tadi adalah anak murid Yesus sendiri. Ya. Dan kita janganlah begitu. Kalau tanya kita siapa Yesus, oh dia nabi. Sama dengan nabi yang itu? Tidak. Itu bukan nabi kita. Ya. Yesus adalah Tuhan kita. Alright? Atas statement itulah, atas statement apa yang kita buat itu ya, yang perkataan yang kita guna itulah akan mengukuhkan iman kita. Alright? Siapa Yesus? Kalau Yesus kita itu nabi, tidak kuat ada. Ya, tapi kalau Yesus itu Tuhan kita, maka disitulah kita dapat kekuatan. Oke, ingat iman kita itu. Ya. Dan oleh karena kita tahu dia adalah seorang Tuhan, maka iman kita ada ditubuhkan di atas batu yang besar, batu pelindungan yang dikatakan di dalam Mazmur, ya, yaitu Yesus sendiri. Selagi iman kita bertumbuh atas nama Yesus sendiri, maka disitulah kita kuat dalam iman kita. Oke, ya. Dan kuasa neraka tidak dapat menahan firman yang ada di dalam kita. Bukan kita ya, dengan salah ya. Bukannya banyak orang yang Kristen, oh saya kuat. Kalau orang kena seorang Kristen, tidak, itu tidak ada. Kita tidak ada kekuatan, betul? Betul. Yang kuat-kuat itu dalam kita ialah firman Allah. Firman Allah itulah yang menghancurkan kuasa-kuasa yang jahat, ya, kuasa yang setan itu yang kita tempuhi ya. Maka ingat itu, kita adalah orang yang beriman. Dan kalau kita orang yang beriman, maka kita juga orang yang dalam kemenangan ya. Ya, we are the victorious. Kita juga ada orang yang kemenangan. So untuk itu haraplah ya untuk kita yang pada pagi ini ya, ingat itu ya. Nama Yesus kita adalah ditubuhkan di atas Yesus sendiri. Orang yaitu iman kita bertumbuh atas batu yang kuat, ya, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam Mazmur, batu adalah batu pelindunganmu, Yesus sendiri. Alright? So untuk itu saya bawa kita dan doa. Bapak kami di surga, kami mengucap syukur Bapak atas pelajaran kami dalam pembacaan kami pada pagi ini Bapak di dalam firman-Mu Bapak. Dan kami tahu Bapak bahwa yang kami harap ini, yang kami tumbuhkan iman kami ini Tuhan, bukannya atas nabi dan atas orang yang pandai mukjizat di dalam dunia ini, tapi Bapak, iman kami adalah berdasarkan daripada Tuhan, daripada firman-Mu, yaitu Kamu sendiri Bapak yang kami tumbuhkan iman kami. Bagaimana Kamu telah katakan gereja ini adalah kutubuhkan di atas batu ini, yaitu batu yang kuat, batu yang Petra, yaitu yang batu yang besar yang tidak dapat langsung dipindahkan. Dan itulah tempat kami Bapak untuk menemukan iman kami. Untuk itu Bapak kami ucapkan syukur, biarlah kami Bapak sebagai seorang Kristen tidak dapat dikalahkan, tidak dapat dibohong, dan tidak dapat dilemahkan di dalam kepercayaan kami Bapak. Karena kami tahu siapa Yesus sebenarnya yang kami semua. Terima kasih Bapak atas firman-Mu pada pagi ini. Dan ini Bapak kami minta di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.